itu kita akan sedikit cerita-cerita juga terkait dengan kegiatan-kegiatan Bunda juga pada saat entah work from home atau mungkin pada saat pandemi seperti ini seperti apa. Nanti sedikit ada cerita-cerita juga di dalamnya. Oke, Bun. Oke, kita mulai. Teman-teman semuanya, selamat siang. Selamat datang kembali di talk show online persembahan dari Harian Jogja yang kerjasama dengan BNPB. Hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan emak-emak kece, asik. Dengan emak-emak kece yang sudah ada di sini. Di sini emak-emak yang kita hadirkan ada Bunda Rika. Bunda Rika selaku konselor anak remaja. Kemudian ada juga Bunda Ana. Beliau adalah orang yang kece juga dan juga selaku orang tua siswa. Dan yang terakhir narasumber kita ada Bunda Wita, beliau juga kece. Tadi juga sempat sedikit cerita, beliau juga saat ini masih WFH selama masa pandemi ini. Jadi kesibukannya selain daripada bersama anak-anak dan juga keluarga, beliau juga WFH. Kemudian untuk selanjutnya, perkenalkan di sini saya Darel yang akan menjadi host pada talk show pada kesempatan kali ini. Nanti kita sedikit nggak usah terlalu nggak usah terlalu itu ya Bunda ya, nggak usah terlalu tegang. Kita santai aja, kita kayak ngobrol diskusi di sini tentang persiapan bunda-bunda ini, persiapan mama kece di sini jelang pembelajaran tatap muka yang nanti juga akan diselingi dengan Bunda Rika selaku konselor anak remaja. Bagaimana pada saat pandemi seperti ini anak-anak kondisinya seperti apa, kemudian para bunda juga seperti apa untuk menangani putra-putrinya di rumah. Yang kita tahu saat ini pun juga kita daerah istimewa Yogyakarta sekarang sudah turun level ya dari level PPKM level 4 dan saat ini sudah PPKM level 3 seperti itu, yang mana pembelajaran tatap muka atau PTM akan segera dilaksanakan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan juga kepada para orang tua, terutama Bunda Wita dan juga Bunda Ana. Ini juga sedikit nanti kita akan singgung terkait dengan bagaimana sih kesibukan Bunda pada saat anak-anak dulu. Bukan dulu sih sebenarnya. Pada saat anak-anak anak-anak sekolah dari rumah, sekolah online, dan setelah sekian lama, hampir 2 tahun sekolah dari rumah, ini saatnya akan sekolah tatap muka. Nah, ini nanti sedikit cerita juga, ditambah nanti juga ada sedikit advice dari Bunda Rika selaku konselor anak remaja. Namun sebelum kita menuju ke pertanyaan pertama atau bahasan yang pertama, saya ingin sedikit coba perkenalan dulu deh dari Bunda Wita. Bunda Wita, ini Bunda Wita tuh siapa sih sebenarnya, sama kesibukannya apa kayak gitu Bunda? Boleh diceritain Bunda Wita? Biar teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Darel untuk waktunya. Ya, kita menyapa para rekan-rekan nih apa nih? Bunda-bunda semuanya ya. Bunda-bunda, mama ataupun juga ada papa-papa yang nanti join juga ya. Ya, perkenalkan saya Wita Azahra. Saya seorang ibu rumah tangga iya, seorang karyawati BUMN iya. Kemudian saya juga ibaratnya apa ya kalau zaman sekarang tuh influencer iya, jadi palu gada deh, apapun saya kerjakan saat ini ya. Jadi saya sudah bekerja di BUMN itu sekitar hampir 12 tahun, merasakan bekerja, dan kemudian saat ini WFH nggak kerasa ya. Dan mungkin teman-teman sudah sering follow dengan saya Wita Azahra. Saya juga banyak belajar dari beliaunya Mbak Tutiana. Awal saya berkiprah di Yogyakarta itu saya berguru sama Mbak Tutiana. Oh, itu aja. Mantap.
Mbak Bukan Ana ini berguru. ternyata Mbak Wita muridnya Mbak Ana ini gimana? Mbak Ana itu teman saya. Bercanda itu, Mas. Tadi Mbak Wita juga seorang influencer, aktif di sosmed apa nih Mbak Wita? Ya, nanti kalau yang mau follow-follow, mau kepo-kepo Instagram saya bisa. Nama saya di Wita Asik, Azahra. boleh banget dong. Ya, jadi apapun, ada mulai dari skincare ataupun restoran atau mempromosikan bisnisnya teman. Apalagi kan sekarang kita semuanya sistem online ya, jadi kayak support lokal bisnis. Jadi kita support bisnisnya teman-teman melalui online, promosikannya di Instagram. Siap. Terima kasih loh Mbak Wita, perkenalan sedikitnya tadi, dan selanjutnya kepada Bunda Ana. Silakan Bunda Ana, perkenalan dulu Bunda. Terima kasih Mas Darel. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat siapa ini? Ayahanda, bunda-bunda, mamah-mama, Mahmud yang udah ikut join Zoom hari ini. Perkenalkan, nama saya Tutiana. Saya ibu rumah tangga. Kalau tadi Mbak Wita, dia karyawan belasan tahun. Kalau saya ibu rumah tangga 20 tahun. Mantap, mulia sekali. Mantap. Saya punya 3 putri yang semuanya sekolahnya di satu sekolah. Jadi dulu sekolahnya mulai dari ini satu sekolah itu satu tempat itu anak saya sekolahnya cuma di situ terus tiga-tiganya. Terus kegiatan saya selama ini ya cuma ngurus anak, nggak ada bisnis apapun. Iya ya Mbak Wita ya, aku nggak punya bisnis ya Mbak Wita. Kerjaannya banyak. Bunda Wita, Bunda Ana tuh kayak merendah untuk meroket kayaknya. Banyak banget Bunda Ana nih bisnisnya. Saya pengen ke sana, pengen lihat ini, pengen lihat itu. Boleh, nanti dibisikin aja Bunda, pekerjaan sebenarnya apa Bunda? Boleh banget. Pekerjaan sebenarnya arisan, kocok arisan. Ya, saya cuma punya komunitas, jadi beberapa komunitas, termasuk yang dulu sempat bareng Wita. Itu aja. Senangnya sih ngurus komunitas dan urusan sosial itu aja, Mas. Seperti itu ya. Terus apa lagi ya tadi? Banyak loh. Terus selama apa ya? Selama pandemi. Mungkin kalau yang kerja itu bosen ya karena work from WFH ya. Kalau sayanya sendiri itu jujur aja sangat terganggu karena nggak bisa kemana-mana. Sorry. Nggak bisa jalan-jalan ya Bunda? Jadi nggak bisa jalan-jalan. Nggak bisa jalan-jalan, jadinya merasa terganggu. Kita cerita Bunda Ana. Setelah ini nanti kita juga akan bertanya terkait dengan hal apa sih yang saat ini dikangenin dan lain sebagainya. Kita ke narasumber ketiga kita, ada Bunda Rika. Monggo Bunda Rika. Ya Mas Darel, terima kasih Bunda Tutiana, Bunda Wita, dan juga ayah bunda semua ya. Ini mohon maaf, ini kenapa ya ini jaringan tempat saya kurang bagus. Nanti coba saya ganti line dulu, tapi tidak apa-apa untuk sementara pakai yang ini dulu. Untuk aktivitas saya sendiri saat ini ya sebagai ibu rumah tangga juga ya. Saya punya 3 putra SD dan SMP, kemudian juga mengelola sekolah dari sekolah PAUD dan juga beberapa cabang di beberapa daerah. Kemudian ya juga menjadi narasumber di beberapa kegiatan-kegiatan parenting gitu. Dan kemudian juga yang utama juga memang saya juga sebagai pendidik, jadi memang lingkupnya itu adalah memang tumbuh kembang anak maja gitu. Kemudian juga aktif di komunitas kesehatan. Kebetulan saya juga jadi humas juga di sana. Kemudian untuk aktivitas juga menjadi konsultan juga di tes bakat fingerprint ya. Jadi juga hubungannya pada anak dan remaja juga. Jadi memang lingkupnya pendidikan, kemudian perkembangan anak dan remaja. Itu poin-poinnya ya. Ya. Berarti memang, tapi kayaknya saya juga sedikit itu loh Bun. Tadi sempat lihat-lihat ada
bukan stalker ya Bunda. Sosmednya Bunda Rika tuh kayaknya banyak banget kegiatan-kegiatan apa ya? Kegiatan-kegiatan talk show kayak gini nih. Jadi narasumber. Iya, terus betul. Iya. Banyak ya Bunda. Dari orang tua ya, kan? Jadi memang dari sekolah atau dari ya, mana? Jadi memang kebetulan juga karena kami juga ada lembaga yang berhubungan dengan pengembangan diri, jadi memang kita juga punya lembaga training dan konsultan. Jadi memang kita juga membuat sebuah program-program talk show gitu ya dari lembaga tersebut. Kemudian ya ketika ada lembaga itu tentunya juga berhubungan dengan beberapa relasi-relasi atau mitra ya. Jadi kita diundang dari sekolah, kemudian juga dari beberapa instansi seperti itu. Kemudian juga memang kita juga aktif di beberapa media elektronik juga. Jadi ada radio, televisi. Jadi memang memang lingkupnya di cetak, elektronik juga. Dulu sebelum Harjo berkembang di media elektronik, kita juga sering juga dulu kerjasama, kita mengisi juga materi-materi waktu itu di koran juga, Harjo seperti itu. Jadi sebenarnya dengan Harjo juga sudah lama. Kemudian juga di beberapa stasiun radio seperti itu. Dan memang sekarang karena tidak bisa buka, ya memang kegiatan-kegiatan yang biasanya kita bisa keliling ke beberapa sekolah atau kegiatan-kegiatan parentingnya orang tua, ya akhirnya sekarang lebih banyak kegiatan dengan webinar seperti itu yang memang pada akhirnya ya sebetulnya kurang menarik ya bagi orang tua ya, karena mendengarkan dengan jangka waktu sekian lama itu juga kurang bisa dicerna gitu ya. Sama lah seperti dengan anak-anak ya, kalau udah lebih dari 30 menit itu sudah nggak konsen. Nah orang tua juga begitu. Jadi gitu ya sekarang itu udah nggak konsen. Jadi memang hambatannya sih memang tadi selain jaringan juga bagaimana kita membuat materi itu yang simple tapi juga bisa dicerna oleh orang tua. Dan sekarang lebih banyak juga masuk ke sekolah-sekolah, Mas Daryl, jadi untuk motivasi anak-anak SMP, anak-anak SD, anak-anak SMA, terutama untuk memotivasi mereka semangat belajar, kemudian juga ketika menghadapi ulangan-ulangan, tugas-tugas, jadi memang sekarang lebih fokus ke motivasi belajar untuk anak-anak SD, SMP, SMA, seperti itu. Lumayan, mantap. Jadi memang Bunda Rika kayaknya sangat sibuk banget nih kayaknya, dari tadi ya Bunda. Ya alhamdulillah sebuah kesibukan jadinya malah kayak Bu Tutiana ilmu yang penting itu bisa bermanfaat, jadi otaknya tuh nggak stagnan, nggak cuma itu aja gitu, bisa berkembang, jadi mencoba bisa sesuatu yang berbeda. Ini biasanya kita mengurusi masalah anak-anak PAUD, kita coba lagi untuk melihat ternyata untuk anak remaja pun juga sekarang dengan kondisi mereka belajar online ini justru malah tingkat permasalahan emosionalnya tuh jauh lebih tinggi. Oh, siap-siap. Bunda, kalau untuk bahasan yang barusan di hold dulu Bunda. Di hold dulu. Menarik sekali nih kayaknya nanti Bunda. Tapi sebelumnya terima kasih Bunda Rika untuk perkenalannya. Ternyata sudah sangat amat lama berkecimpung di dunia konseling juga, terus kemudian pendidikan juga begitu ya Bunda ya. Kemudian selanjutnya untuk para orang tua nih, khususnya Bunda Ana dan juga Bunda Wita nih, gimana Bunda? Apakah kondisi anak-anak pada saat pembelajaran online itu sampai nantinya akan ada pembelajaran tatap muka yang mungkin dinilai baru gitu ya, kayaknya bagi anak-anak yang dulu mungkin baru masuk SMP kelas 1, tiba-tiba besok udah kelas 3 ya berarti ya, udah kelas 3 kayak gitu. Nah ini ada nggak sih kondisi-kondisi anak-anak di rumah saat pembelajaran itu seperti apa sih Bunda? Boleh diceritain Bunda Wita atau Bunda Ana? Atau boleh gantian, monggo Bunda. Siapa nih duluan? Sweet deh Bunda, sweet. Monggo Bunda Ana. Oh, saya dulu ya. Oke, kalau misalnya yang masalah pembelajaran online itu, ya pasti bosan ya anak-anak. Itu udah jelasnya pasti bosannya karena biasanya tiap hari ke sekolah, sekarang udah setahun lebih ya.
Cuman kebetulan anak saya itu sekolahnya di sekolah yang sebelumnya itu juga sudah mengadakan tatap muka. Jadi kalau misalnya dibilang full 1 tahun lebih itu tidak tatap muka, kalau untuk kondisi yang anak saya sendiri, mungkin juga banyak anak lain yang tidak full 1,5 tahun di rumah ya. Kalau anak saya itu kebetulan semester lalu itu sudah ada tatap mukanya. Jadi kita memang ini isi kuesioner dari pihak sekolah. Yang mau yang setuju anaknya offline boleh isi setuju gitu. Jadi kita yang setuju anaknya offline, anaknya bisa masuk seminggu 3 kali. Nah, jadi selang-seling harinya nanti dibagi karena memang setiap kelas itu cuma sedikit. Jadi nggak full. Mereka cuma setengah dari siswanya atau malah sepertiga seperti itu. Itu yang terjadi dengan anak saya. Cuman itu pun tetap bosan kayak ini ikutannya. Itu pun tetap ada bosannya di rumah. Jadi kadang mereka itu pengen ketemu kayak sekarang yang kalau semester sekarang ini memang belum ada tatap muka sama sekali. Kalau untuk anak-anak nanti akan tatap muka dengan sama seperti kemarin isi kuesioner juga. Kondisinya bosan, caranya ngatasi ya biasanya kalau anak saya sih yang kecil ini yang paling yang SD dia kalau udah Zoom gitu minta main ke tempat ya seperti itu, minta main karena dia kalau sekarang kan dari pagi sampai jam 1. Dari jam 8 sampai jam 1 ada istirahatnya. Jadi pada saat pelajaran dari jam 8 itu nanti kalau udah 2 pelajaran pada saat istirahat dia udah minta main. Nanti dia lanjutkan Zoom-nya itu di tempat mainnya. Nggak bisa dipaksa full sampai jam 1 itu udah nggak bisa. Jadi cuma 2 mata pelajaran, setelah itu istirahat dan dia main, lanjut Zoom lagi, nggak masalah lanjut Zoom dia, tapi sudah ada waktunya buat main. Kalau tidak seperti itu dia tidak akan mau Zoom. Sudah pernah mogok berapa bulan. Seperti itu kondisinya kalau anak saya benar. Karena bosan, sangat bosan. Kalau putra-putri Bunda sendiri yang lain apakah ada sedikit kalau bosan pasti ya sama halnya dengan putri Bunda tadi yang SD atau gimana Bunda? Ya, ini anak saya SD. Ini yang di sebelah saya ini baru SD kelas 3 nih. Nah, yang segede saya baru SD kelas 3 ini. Anaknya Bunda Rika dulu. Anaknya Bunda Rika bukan ya, Nadia yang anaknya Bunda Rika dulu. Nah, ini sama kayak gitu. Jadi habis 2 pelajaran selamanya minta main gitu. Supaya dia untuk mengurangi kebosanan juga kan. Karena memang full dari pagi sampai siang itu untuk Zoom itu kayaknya untuk anak-anak itu nggak usah anak-anak lah, kita aja udah kepalanya udah penuh. Nah seperti itu. Kadang Bunda Rika tadi cuma 30 menit kan. Setelah 30 menit kita udah nggak konsen kan seperti itu. Seperti itu Mas Dara. Kalau misalnya dari Bunda Wita sendiri hampir sama atau bahkan sama nggak sih kondisinya kayak misalnya cepat bosan terus seperti apa gitu Bunda Wita? Kalau Arjuna, anak saya namanya Arjuna itu sekarang kelas 2. Kemarin pada saat awal kelas online itu adalah kelas 1. Awalnya sempat awalnya mereka senang karena di rumah aja, nggak harus bangun pagi di rumah aja. Terus awal juga sempat nggak mandi, tetap bisa Zoom, cuma sekarang sudah tertib alhamdulillah. Jadi harus mandi karena 7:30 kan sudah mulai absensi online. Nah, ketika saya bertanya sama Arjuna, apakah kamu bosan pengen sekolah? Kadang dia menjawab iya pengen, karena pada saat TK dia kan punya waktu untuk bermain lari-larian di lapangan, dia bisa bercanda dengan temannya. Tiba-tiba sekolah online sama sekali waktu itu belum pernah ketemu sama teman sekelasnya. Tapi pada akhir-akhir kemarin sempat sama seperti Bunda Ana, jadi sempat offline, dibagi seminggu itu 3 kali, jadi boleh harinya sudah ditentukan, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat kalau nggak salah. Itu satu kelas cuman berisi 5-8, jadi separuh. Absensi pertama sampai 10 itu masuknya di hari ganjil, absensi berikutnya itu di hari genap. Jadi memang sempat bertemu di sekolah, tapi tidak lama, hanya uji coba. belum berjalan lama. Jadi sempat ketemu dengan teman-temannya tapi tidak seakrab kalau dulu waktu TK karena setiap hari bertemu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bosan ya kadang suka suntuk ya, mau belajar terus belajar lagi itu kayak bosan sih melihat layar kayak komputer gitu. Sama aja sih. Tapi sampai mogok gitu nggak Bun? Mogok sekolah atau
Kalau mogok enggak, cuman les kan kalau les juga melalui Zoom ya. Nah, lesnya itu yang kadang suka males karena udah siang itu dia sudah waktunya dia untuk bermain. Jadi kalau disuruh les online itu nanti aja kayak gitu. Iya, kayak apa? Intinya belajarnya tuh tadi udah gitu kali ya Bun ya. Kok belajar lagi? Pagi. Nah, ini kalau dari kedua Bunda ini, Bunda Wita sama Bunda Ana, kalau kan ini juga persiapan para bunda-bunda untuk sekolah tatap muka ya, pembelajaran tatap muka ya PTM ya. Nah, kalau menurut Bunda Ana atau Bunda Wita, enakan sekolah online atau sekolah langsung nih? Kalau dari pandangan Bunda loh, bukan dari pandangan putra-putrinya. Kalau aku sih kayaknya enak sekolah langsung ya. Gimana Mbak Ana? Langsung lah. Langsung. Enakan offline, iya. Enakan offline. Sebenarnya bukan cuma masalah anak karena memang lewat Zoom itu, apalagi pelajaran-pelajaran tertentu itu anak-anak akan susah memahami dan bertanya pun itu tidak seperti kalau langsung. Ya, misalnya ada pelajaran-pelajaran yang harus dijelaskan berkali-kali sama gurunya. Itu nggak mungkin lewat Zoom gurunya itu menjelaskan ke satu anak itu bisa berkali-kali, nggak mungkin. Karena pertama waktunya, terus kedua ya kondisi kayak gini, seperti apa sih kita menjelaskannya kayak matematika gitu. Itu lebih susah, ya benar, lebih susah dipahami anak kalau lewat Zoom dibanding kalau langsung. Itu sebenarnya. Selain karena kebosanannya anak, terus sosialisasinya anak. Kayak anak selama ini kan jadi di rumah, di dalam kamar. Ada yang dihadapi cuman HP atau laptop. Kalau mereka itu di sekolah, boring pun, bosan pun, atau pelajarannya itu mereka kurang suka pun, mereka tetap bisa main sama teman-temannya. Paling tidak otaknya tuh refresh gitu. Tapi kalau di rumah itu beda banget. Setuju. Beda. Udah bergaul ya Mbak Ana ya. Kita aja bergaul, masa anak-anaknya nggak boleh gaul kan? Masa bunda-bundanya aja gaul gitu ya? Nggak bisa bayangkan nggak ketemu teman selama 1,5 tahun ya, Sewita ya. Coba kayak gimana rasanya? Aja sebulan sekali arisan kan, masa anaknya di rumah terus. Makanya. Tahu-tahu udah gede aja gitu kan ya Bunda. Tahu-tahu udah kelas 3 misal kayak gitu. Tahu-tahu udah lulus. Ada juga. Kan ada juga yang kayak gitu, tahu-tahu udah lulus. Sedikit ke Bunda Rika nih. Tadi kan juga ada sedikit Bunda menyampaikan ada kebosanan, terus kejenuhan, mungkin tingkat stres juga meningkat. Nah, ini gimana Bunda Rika untuk menanggapi seperti itu? Apakah mungkin pasien dari Bunda Rika juga ada yang seperti itu atau seperti apa Bunda Rika? Boleh diceritakan Bunda? Ya, saya share screen dulu ya biar lebih enak. Boleh. Ya. Iya. Ya. Baik, jadi memang lebih enak kita pakai data ya. Data. Ya. Ya. Kelihatan ya? Ya, terlihat Bunda. Ya. Nah, kita bisa melihat ya di sini ya. Jadi ini beberapa saya biasanya dengan orang tua atau mungkin dengan teman itu terbiasa seperti teman gitu ya Mas Darel ya. Jadi ini adalah teman gitu ya Bunda ya. Penyebutannya berarti teman. Beberapa curhat orang tua gitu ya. Ada yang bilang nih katanya tolong dong share gitu kan tips terapi kecanduan gadget. Jadi sebenarnya sekarang sudah beralih mama-mama semua justru malah bagaimana mengarahkan anak biar tidak ada gadgetnya gitu ya, karena beda-beda tipis ya antara anak pegang gadget untuk belajar dengan mereka pegang gadget untuk main gitu ya. Nah jadi memang ternyata sekarang dari teman-teman saya psikologi, jadi bisa dilihat ya di sini, Mas bisa share nggak tips psikotropika gitu ya, lebih banyak kepada anak-anak SD sampai SMP, sampai mengancam bunuh diri kalau orang tuanya tidak memperbolehkan dia menggunakan handphone gitu ya. Nah ini luar biasa sekarang perkembangannya nih, teman psikologi
melihat fenomena sudah sampai mengarah seperti itu, Mas Dera. Nah, kalau yang ini ada beberapa orang tua yang menanyakan gimana ya caranya. Kadang aku itu kalau ngajari anak itu sampai bilang kata-kata goblok, maaf ya. Kadang-kadang sampai apa ya, memaki-maki anak. Suaminya tuh ngelihat aneh ya gitu. Ya sudah lama daripada kamu capek, kemudian kamu malah jadi istilahnya singa bagi anaknya, ya mendingan jelaskan aja deh anaknya. Nah, jadi banyak orang tua yang bertanya tentang apa saya harus mengajari, tapi kalau mengajari konsekuensinya saya mudah marah gitu, mudah apa ya, artinya tidak sabaran gitu. Nah, itu bagaimana ya? Gitu. Nah, kemudian ini juga ada beberapa orang tua yang katanya gitu ya, gimana ya gitu, anak saya nggak bisa cari Zoom, padahal Zoom cuma 2 kali seminggu, belum bisa baca, belum bisa ini gitu ya. Belum lagi yang ini kadang-kadang punya masalah lain di luar dari masalah belajar anak, punya masalah misalnya tentang keuangan lah, atau masalah dengan keluarga, yang itu akhirnya juga berpengaruh kepada bagaimana orang tua berperilaku, berinteraksi dengan anak gitu. Ini beberapa contoh kasus-kasus saya sering diskusi atau sharing dengan orang tua dan beberapa teman seperti itu. Ini contohnya di dan juga semua. Nah, kalau tadi melihat bagaimana gambaran psikologis anak saat pandemi, masalah emosional, ternyata juga dari beberapa penelitian, terutama dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, melihat apakah ada gangguan keselitian. Jadi penelitiannya itu kepada 15.304 siswa. Nah ini, kemudian ini diberikan kepada anak SD, SMP, SMA terhadap 32 provinsi ya. Jadi ada anak usia SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, ternyata dari hasil itu dihasilkan bahwa ketika 3 kelompok anak belajar dengan model belajar dari rumah, kemudian ada yang tatap muka, ada yang campuran antara tatap muka dengan belajar dari rumah, ternyata memang tidak ada sebetulnya perbedaan antara masalah emosi dan perilakunya. Semua sama aja sebenarnya. Itu ya, ini secara global ya, walaupun tetap ada kasus-kasus tertentu di beberapa keluarga yang mengalami kecenderungan anaknya mengalami masalah perilaku dan emosional. Nah, tapi ketika dilihat dari anak-anak dari gejala traumanya, memang ada perbedaan. Jadi anak yang belajarnya dengan cara campuran, jadi belajar dari rumah, kemudian tatap muka, khususnya anak SMP dan SMA, ternyata gejala traumanya itu lebih tinggi. Nah, justru malah kalau ada tatap muka, kemudian ada belajar dari rumah, jadi campuran. Ini belajarnya malah mereka gejala trauma psikologisnya itu lebih tinggi. Nah, tapi kalau untuk anak-anak SMK, justru ketika dia belajar dari rumah, murni belajar dari rumah, mereka itu gejala traumanya lebih tinggi. Karena ya tadi, karena SMK belajar dan mencerna, pada akhirnya ini juga menimbulkan gejala-gejala trauma perilaku dan emosi bagi si anak. Untuk anak-anak SD, nah untuk anak-anak SD tidak ada yang berarti bahwa semua itu sebetulnya tidak ada yang sampai mengarah kepada hal-hal yang dilihat dari sisi emosi dan perilakunya. Jadi tidak ada kategori anak SMA, SMP, dan SMK seperti itu. Jadi itu penelitian yang memang bukan dari tahun 2020 ya sampai dengan tahun 2021 ini. Begitu Mas. Nah, kalau mengenai permasalahan psikologisnya, memang itu adalah kemampuan konsentrasi anak. Tadi ya Bunda Ana sudah menyampaikan bahwa lamanya kelas-kelas online inilah yang mengakibatkan tadinya awal si anak mood, lama-lama 30 menit kemudian sudah nggak mood gitu ya. Inilah menjadi masalah bagaimana orang tua membujuk anak biar mau ikut online setelah kali gitu ya. Nah, belum lagi performa akademiknya untuk anak-anak yang mereka
memang belajar secara taktil, jadi secara kinestetik. Artinya harus mencontoh, dia harus mereview ulang dengan cara kerja dengan cara mengulang kembali. Itu tidak gampang, gitu ya. Kemudian masalah perilaku sosial, ini kebanyakan Bunda Rika suaranya agak putus-putus. Di rumah. Bunda Rika masih di sini? Yang lain, saya harus bicara. Gitu ya. Kira-kira yang 3 poin ini yang menurut saya cenderung dialami oleh siswa Halo Bunda Rika. 3 hari. Jadi anak-anak banyak yang ya hal-hal yang perlu ya dibahas nantinya memang. Ya, masih nggak kedengeran suara saya? Barusan putus-putus Bunda Rika. Putus ya? Iya. Ini sudah bagus. Ini sudah lumayan bagus. Oh iya, baik. Ya. Ya. Ya, tadi seperti itu ya, Mas. Jadi tiga hal tadi permasalahan psikologis yang dialami oleh orang tua, oleh anak ya. Jadi tadi lebih kepada bagaimana konsentrasi yang terbatas gitu ya. Ini tadi yang mengakibatkan anak itu jenuh. Sebetulnya sekolah harus paham kalau banyak tugas yang harusnya dikerjakan oleh anak, kegiatan online yang berhubungan dengan pemberian materi ini jangan terlalu panjang gitu ya. Jadi memang kurikulum sekolah itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga porsinya itu seimbang. Nah, ini nanti yang memang harus karena kemungkinan ketika tatap muka pun tidak mungkin setiap hari, Mas, pasti seminggu paling hanya 2 kali. Nah, jadi sekolah itu harus bisa memilah mana materi yang akan diberikan pada saat tatap muka, mana materi yang diberikan pada saat daring, supaya anak itu bisa konsentrasinya bisa fokus. Jadi kalau mereka tatap muka berarti diberikan pelajaran-pelajaran yang butuh uji coba, butuh praktek seperti tadi ya Bunda Ana bilang matematika. Nah, justru ini yang memang harus dikejar. Jadi bukan matematika secara teoritik, tapi matematika dalam bentuk pengerjaan soal. Nah, jadi kurikulum sekolah pun harus diubah ketika pembelajaran dengan beberapa metode belajar tatap muka, metode belajar dengan di rumah. Dengan Bunda Rika suaranya putus-putus. Dan bagaimana melatih anak sekarang supaya mereka menghilangkan gitu ya. Bunda Rika? Iya, saya. Oh ya, siap. Barusan suaranya putus-putus Bunda Rika. Oh ya, ini memang benar-benar nih jaringan di sini kurang bersahabat. Ya. Ya, oke. Oh ya Bunda Rika, kalau misalnya kayak tadi kan ada juga nih kasusnya anak-anak yang tadi juga bosen terus kemudian ada juga yang mungkin tingkat stresnya juga agak lumayan tinggi seperti tadi juga yang disampaikan Bunda Rika. Nah, kalau kiat-kiat yang sederhana supaya anak juga tidak begitu bosan, gimana Bunda? Sebelum nanti sedikit kita bahas persiapan dari bunda-bunda ini, bunda-bunda Bunda Ana dan juga Bunda Wita terkait dengan persiapan PTM. Mungkin tadi kan disampaikan juga ternyata sebelum-sebelumnya juga sudah ada pembelajaran tatap muka yang memang tadi selang-seling atau mungkin di ganjil genap seperti itu gitu. Itu kalau misalnya pada saat mereka di rumah mereka bosan atau mereka mungkin suntuk, itu gimana Bunda Rika? Ada
sedikit tipsnya nggak Bunda? Ya, kalau yang jelas sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan di rumah, kesepakatan itu paling utama, Mas Daryl, ayah bunda semua. Jadi yang pertimbangan dari sisi psikologis, kemudian juga dari sisi kognitif anak. Jadi jadwal belajar bersama. Jadi artinya belajar mandiri itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, jadi ketika si anak sudah mengerjakan tugasnya, maka berikanlah tadi kegiatan yang fun time. Jadi kayak tadi Bunda Ana ada refreshingnya, itu penting sekali. Jadi kalaupun misalnya anak lebih banyak misalnya menggunakan gadgetnya, itu pun juga diatur. Bukan tidak boleh sama sekali gitu ya. Karena memang kondisi sekarang tidak bisa kita memaksakan anak untuk tidak menggunakan gadget karena itu sebagai sarana komunikasi paling utama ya sekarang ya. Tapi kesepakatanlah yang paling penting. Jadi anak itu tidak stres untuk ditegur terus. Ayo sekarang pegang handphone. Ayo sekarang main terus. Nah, tapi kalau udah ada aturan mainnya, misalnya oke, belajar itu dari jam 7 pagi misalnya sampai jam 11. Setelah itu kamu bebas, fun time kamu silakan. Nah, setelah itu ada evaluasi, Mas, ada sharing. Nah, itu paling penting. Saya selalu melakukan ini di rumah karena ini untuk mengevaluasi besok bagaimana yang akan kita lakukan. Misalnya, Mah, ternyata itu kalau belajar misalnya online itu kalau pakai handphone tuh nggak asik, Mah. Aku pusing. Nah, kan ada evaluasi. Oh, berarti mau tidak mau ya kalau kita punya sarana lain ya misalnya laptop ya berarti jangan gunakan handphone untuk belajar, berarti gunakan laptop dengan layar yang lebih besar. Jadi evaluasi penting ini Mas supaya anak itu tidak merasa stres sendiri. Kita kalau bisa memfasilitasi ya fasilitasi gitu ya. Kemudian misalnya mau ternyata itu kalau mau ngomong sama guru tuh suka tidak didengar Mah karena gurunya cepet banget ngomongnya. Terus aku mau chat itu kadang nggak dibaca. Nah, kita kan oh ini stresnya anak di situ. Padahal aku tuh mau tanya Mah gitu. Berarti stresnya di situ. Berarti kita bisa komunikasi, bisa nggak kasih kesempatan anak untuk bertanya, tidak harus ngomong langsung tapi lewat chat boleh. Karena memang ada anak yang tidak bisa ngomong lisan secara aktif seperti anak-anak yang verbalnya bagus. Tapi ada anak yang dia memang kalau bertanya itu dengan tulisan. Nah, jadi sebetulnya guru bisa memfasilitasi karena bisa stres juga loh anak mau tanya tapi nggak bisa tanya. Nah, ini jadi evaluasi ini penting, evaluasi belajar termasuk evaluasi tentang tadi misalnya tadi kok aku dikasih punishment. Misalnya kalau tadi melanggar penggunaan gadget lebih lama, nah punishment-nya membandingkan aku sama kakak supaya anak itu juga bisa sebetulnya karena ada yang dia pendam tapi tidak bisa dia ungkapkan, dia tidak tahu sebetulnya dirinya itu marah karena apa, kesal karena apa. Nah saatnya jadi ada kesepakatan, ada schedule time. Kemudian ada yang namanya fun time, jadi kegiatan kegiatan relax, kegiatan bermain dengan yang mereka suka, dan terakhir adalah sharing time seperti itu. Nah ini 3 ini untuk mengatasi stres anak. Oke. Itu sebelum saya ke Bunda. Mas ya, terdengar suaranya. Oke. Terima kasih Bunda Rika. Ini sebelum ke Bunda Ana dan juga Bunda Wita, ini ada pertanyaan nih Bunda Rika. Sebelum kita nanti bahas sedikit tentang bagaimana persiapan dari Bunda Ana dan juga Bunda Wita. Ini ada pertanyaan dari Bunda Ramadhani. Bunda Rika, anak saya kelas 2 SMP, hari ini dia sedang marah-marah karena menurut versi dia, sang guru keterlaluan memberikan tugas. Marah-marahnya sampai emosi gemes gitu, memang sampai gemes gitu. Memang dia selama belajar online emosinya kurang stabil, sering marah ke guru, tapi disimpan dan nggak bisa protes di grup. Nah, bagaimana ya saya harus mendampingi anak saya agar emosinya stabil? Nah, seperti itu. Ini terkait dengan emosi tadi ya, Bunda ya. Ya, Mas, tadi siapa nih? Bunda Ramadhani ya? Ya, Bunda. Jadi tadi saya sampaikan memang
Ya, jadi memang anak-anak di level SMP, SMA itu memang kalau dengan kondisi belajar dari rumah ditambah dengan tatap muka tadi memang mereka gejala traumanya tinggi ya, terutama memang dari perilaku emosinya. Nah, ini yang memang harus dibahas bersama dengan para orang tua, Bunda, karena kita tidak bisa berjuang sendiri untuk anak kita gitu ya. Ya, jadi memang makanya penting forum-forum orang tua untuk mengevaluasi sekolah, evaluasi guru. Jadi kita tidak berbicara mengenai anak kita sendiri, karena bisa jadi ini juga dialami oleh anak-anak yang lain. Nah, sehingga penting forum-forum orang, kemudian efektivitas belajar, apakah terlalu lama, terlalu banyak pemberian materi searah. Nah, ini penting sekali Bunda, ya Ayah, karena apa? Karena memang guru pun intinya mereka punya target juga ya, menyampaikan materi itu sampai sesuai targetnya harus selesai. Sehingga mereka terkadang dengan kondisi online dan melihat apa yang terjadi pada anak saat itu. Nah, sehingga penting sebelum nanti kita melakukan apa ya, semacam pendampingan ke anak, maka lakukan dulu cara untuk mengatasi permasalahan utama. Nah, jadi tolong sampaikan ke beberapa orang tua, forum-forum orang tua, sampaikan kepada guru apa yang menjadi hambatannya anak. Paling tidak ke sekolah. Nah, ketika nanti ini dipelajari oleh sekolah, ada perubahan, nah baru karena anak-anak itu tidak hanya ingin didengar, tapi juga kita memberikan solusi seperti itu. Nah, ketika solusi ini ada, sudah dilakukan, maka kita berharap bahwa anak-anak ini sudah mulai bisa mengendalikan emosinya, gitu ya. Dengan cara apa? Ketika tidak bisa menyampaikan secara langsung, maka peran orang tua lah sebagai penghubung komunikasi antara orang tua dengan sekolah seperti itu. Tapi dengan dia mengungkapkan sebetulnya sudah bagus, berarti memang ada sesuatu yang dia rasa, gitu ya Bu. Nah, sekarang peran kita nih Bu untuk memperbaiki sistemnya ini sebetulnya seperti itu. Nah, kalau kondisi anak emosi Bu, cara Bu, jadi bernapas dengan Rika, suaranya putus-putus Bunda. Apakah saya saja atau yang lain juga Bunda Rika, apakah suaranya terdengar? Terputus-putus suaranya. Iya, putus-putus ya suaranya Bunda Rika. Yang poin paling akhir penting banget kayaknya Bunda tadi, terus habis itu putus-putus. Oke, selagi kita menunggu Bunda Rika, kembali ke Bunda Ana dan juga Bunda Wita nih. Tadi kan kita juga sempat dapat insight ya dari Bunda Rika juga terkait dengan kondisi putra-putri saat sebelum nantinya akan ada pembelajaran tatap muka. Ini kalau menurut Bunda Ana dan juga Bunda Wita, sebelum kita ke pembahasan kepersiapan, sebenarnya percaya enggak sih ini sudah 100% aman bagi putra-putri kita untuk pembelajaran tatap muka seperti itu? Pindah lokasi dulu saya nih. Maklum, WFH cari spot yang oke dulu ya. Oke. Pindah-pindah. Pindah-pindah nih, iya. Tadi ini ya, sudah percaya belum 100% untuk anaknya sekolah online, sekolah offline gitu ya? Ya, kalau saya sih percaya nggak percaya ya harus percaya. Tergantung bagaimana kita mempersiapkan kondisi anak untuk selalu prokes ya. Kita selalu membiasakan anak untuk hidup new normal. Itu hand sanitizer harus selalu ada. Kemudian kalau sekolah ya bawa face shield dibawa, kemudian masker, bawa masker cadangan di dalam tas, kemudian tisu basah, tisu kering harus selalu ada di dalam tas. Dan yang penting membiasakan anak untuk selalu mencuci tangan.
Karena anak kan suka megang-megang ya, megang benda-benda tuh. Nah, itu harus segera cuci tangan pakai sabun kayak gitu. Dan saya rasa harus mulai membiasakan diri dengan kondisi pandemi seperti ini. Karena kalau tidak, mau sampai kapan? Kita harus melawan. Dan kita percaya bahwa pemerintah dengan adanya vaksinasi untuk masyarakat ini nantinya juga akan menyasar kepada anak-anak didik juga di sekolah-sekolah yang insya Allah kembali aman Indonesia dan kembali bisa sekolah offline dengan normal dan bunda-bundanya juga bisa beraktivitas ya Mbak Ana ya. Betul. Iya dong. Itu yang paling pentingnya. Sebelum ke Bunda Ana tadi kan sempat Bunda Wita juga nyebutin kayak ada face shield, ada hand sanitizer dan lain sebagainya. Berarti anggaran bulanan juga naik nih Bunda nih. Ya, otomatis yang tadinya kita tidak menyediakan itu sekarang mau nggak mau kalau misalnya lagi pergi ke Maret itu pasti belinya masker gitu kan, hand sanitizer yang cair, yang travel size untuk di tas, di mobil dan di rumah itu yang yang home size itu pasti budget nambah otomatis. Ya. Kalau misalnya untuk Bunda Ana sendiri, kalau saat ini kan juga DIY kan juga akan ini kan keseluruhan DIY nantinya, tidak hanya beberapa sekolah seperti sebelumnya kan ada SMK terus kemudian SMA. Nah ini kalau menurut Bunda Ana sendiri, selain daripada kepercayaan tadi ya yang memang harus kita lawan, memang dan hidup di new normal ini, apakah ada kegelisahan nggak sih Bunda sebenarnya jika memang nanti adanya pembelajaran tatap muka dari Bunda Ana? Kalau kegelisahan sih enggak ya, maksudnya gini ya, sama sih tadi kayak Sewita bilang, mau nggak mau ya kita harus hadapi kan seperti itu. Nggak mungkin juga anak-anak kan online terus. Ya paling penting ya prokes tadi, persiapan segala macam. Terus sebenarnya kalau akunya sendiri ya, yang paling penting sebenarnya itu imun anak. Imunnya jelas itu sebenarnya. Jadi kayak maksudnya segala macam udah dilakukan, bahkan orang yang dengan prokes ketat pun itu, tapi imunnya itu kurang, itu pun sebenarnya lebih riskan kan seperti itu. Kalau dari akunya sendiri itu imunnya sebenarnya jadi imun anak. Cuma kebetulan anak saya yang yang SMP itu sudah vaksin. Diadakan di sekolah keseluruhan waktu itu kita di Japri satu-satu. Terus cuman saya milihnya di luar, tapi pas di hari yang sama juga sekolah ngadakan. Jadi mereka pihak sekolah sudah mengadakan vaksin untuk anak saya yang SMP. Tapi yang SD yang belum. Nah, cuman yang SD kan yang belum, tapi kalau SMP kan udah alhamdulillah. Dan bulan depan kan udah vaksin kedua. Untuk masalah vaksin kan udah oke ya. Tapi yang lain-lainnya kan ya yang jelas imun sama prokes itu aja. Itu yang paling penting. Tapi kalau misalnya siap nggak siap ya harus siap. Siap nggak siap ya harus siap seperti itu. Mau gimana lagi? Iya, kalau dari Bunda Ana sendiri, tadi persiapannya apa Bunda? Kalau Bunda Wita kan ada perkakasnya emang sudah komplit gitu. Kalau Bunda Ana jelas. Itu jelas. Masker, hand sanitizer, tisu basah segala macam. Dan kalau sayanya sendiri kebetulan saya itu agak rewel ke miss-nya. Jadi ke wali kelasnya. Kebetulan saya itu agak rewel ke wali kelas. Jadi saya itu selalu mengingatkan wali kelas untuk melihat anak-anak, takutnya apa mereka ganti-gantian masker. Kan masih kecil ini. Takut mereka tuh tertarik dengan masker temennya, terus mereka itu tuker-tukeran gitu loh. Pinjam dengan maskermu itu kan kayak gitu kita kan nggak lihat ya. Itu kan di sekolah. Jadi yang akan memantau itu memang wali kelasnya atau guru yang saat itu memberi pelajaran dalam kelas. Itu juga salah satu kayak poin gitu loh, reminder gurunya. Miss jangan lupa loh ya, anak-anak jangan sampai tuker-tukeran gitu. Miss jangan lupa gini. Jadi botol minum apa segala macam itu memang kan harus bawa dari rumah. Jadi sudah nggak boleh ambil minum di sekolah pun sudah nggak boleh. Iya. Jadi minum pun itu harus dibawa dari rumah. Tidak boleh refill di sekolah pun. Kita harus ambilin di rumah karena itu kita takut ini botol minum bisa pindah-pindah loh. Kalau anak kecil itu itu yakin. Dulu aja botol minum bawa hari ini besok udah hilang. Bukan hilang. Jadi disimpan nanti ketuker-tuker. itu kebiasaan anak SD, kita nggak bisa pungkiri itu kebiasaan anak SD. Betul. Sama dilarang bawa jajan ya, karena kan kalau anak icip-icip jajan di kelas itu nggak boleh. Nggak boleh, cuman air minum tapi tidak boleh refill di sekolah. Nggak boleh refill di sekolah.
harus bawa dari rumah. Kalau perlu botolnya ditulis gede-gede namanya. Namanya ya, Bu. Tidak boleh tuker-tukeran. Betul. Nah, ini sebenarnya kalau udah di sekolah. Bunda Wita atau Bunda Ana sendiri nih, kalau melihat dari pelajaran tatap muka, protokol kesehatan di sekolah apakah sudah mumpuni atau belum, Bunda? Sudah sih kalau menurut saya ya. Mulai dari rute ke berangkat sekolah, jadi alurnya dari turunnya di mana, nanti pulang dijemput di mana, itu sudah diatur sama sekolah. Dari segi kelasnya pun sudah ditata, duduknya berjarak ya, jadi benar-benar jaga jarak di dalam kelas itu. Saya rasa sekolah pun sudah dipersiapkan untuk kembali menerima siswa untuk offline, gitu. Iya benar. Kalau menurut saya. Kalau di kelasnya siapa sih Atira itu, anak saya 3 namanya AA semua, jadi sukanya itu Audi, Ayu, Nadia, Atira. Selamanya disebut semua, baru yang terakhir itu yang benar. Jadi nomor 1, 2, 3 disebut semua. Kebiasaan mama kali. Kata banget, nggak pernah nggak bisa. Audi, Nadia, Atira. Yang aku mau sebutin Tira. Jadi itu di kelasnya Tira pun itu udah prokesnya itu bagus. Jadi kayak intinya semuanya itu udah dilakukan sama pihak sekolah. Selain itu ini meja-meja sebelumnya itu memang sudah full ini desinfektan seluruh sekolah sebenarnya, dan meja-meja semuanya. Mereka office boy-nya itu kerjanya lebih 2 kali lipat kayaknya sekarang, atau 3 kali lipat mungkin, seperti itu. Tapi seperti itu, Mas. Tapi kalau misalnya untuk tadi kan untuk dari fasilitas pun juga sudah mumpuni ya, dari mungkin tempat wastafel, terus kemudian tadi juga disampaikan dilarang lagi untuk ngambil minum di sekolah. Nah ini sekolah ya. Nggak bisa jajan di kantin dong. Ya boleh. Padahal karena kan ini Mas, jam pelajarannya pun kan tidak panjang. Pasti tidak akan panjang, tidak mungkin seperti biasanya. Jadi memang anak sudah disiapkan dari rumah itu sudah tidak perlu jajan di sekolah, dan tidak istilahnya kayak dia nggak lapar lah, anak nggak lapar. Dan bawa bekal banyak pasti ya Bunda? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau lapar gimana dong, Bun? Makanya harus makan di rumah. Sarapan dulu di rumah. Terus sekolah juga cuma 2,5 jam. Kalau nggak salah 2 jam gitu sudah. Iya. Jam 8 sampai jam 10 kayak gitulah. Ya, betul. Dibatasin. Oke. Nah, kalau misalnya untuk dari Bunda Ana sama Bunda Wita sendiri, tadi kan mungkin kalau kekhawatiran mungkin tadi ya kayak misalnya anak-anak yang suka pegang-pegang, atau mungkin bahkan mereka yang suka tukar-tukar dan mereka suka main, penasaran, dan itu ada nggak sih Bun kayak kekhawatiran pulang-pulang sakit dan lain sebagainya seperti itu? Apa ya, sekarang orang bersin aja udah parno ya. Apalagi ada yang batuk. Bersin aja udah parno. Iya, kalau saya tadi setuju sama Mbak Ana, imun anak itu harus dijaga. Jadi benar-benar suplemen itu harus kita berikan untuk anak ya. Kalau orang dewasa aja minum kayak vitamin C, D, multivitamin, anak-anak juga saya rasa penting. Jadi ketika anak sudah kita bekali dengan imun, ketika dia pergi dari rumah, itu kalau di TV-TV itu ya imunnya udah ada kayak aura yang menjaga benteng tubuh gitu ya. Jadi harapannya ketika pulang ke rumah, prokesnya pun harus tetap dijaga, yaitu kalau memang nggak malas harus mandi. Jadi ganti baju, jangan sentuh apapun yang di rumah, begitu masuk rumah langsung bersih-bersih badan. Ya, dan kita cek suhu, harus ada tuh di rumah namanya tensimeter sama oximeter. Itu kita cek suhu dan juga oksinya sering-sering rutin aja, seperti itu untuk antisipasi. Mantap. Ya, benar-benar. Kalau dari Bunda Wita sendiri juga sama seperti itu, Bunda? Kalau Bunda Ana. Ini kalau untungnya ya, aku tuh merasa ya, kalau imunnya anak kenapa ya mereka itu lebih kuat daripada orang dewasa. Kayak gitu nggak sih? Merasa nggak sih, Tewita? Setuju banget. Aku tuh merasa anak-anak kalau imunnya kayaknya lebih kuat ya. Jadi kayak anak kecil itu kayaknya walaupun batuk pilek itu bentar aja itu udah sembuh. Tapi kalau orang tuanya batuk pilek itu lama banget baru sembuh. Iya, lama sekali ya, Bunda. Kenapa ya? Sebelumnya, ini Bunda Rika sudah bergabung lagi kah? Bunda Rika ke pasar. Iya, Pak. Iya, Mas Dara. Aduh, mohon maaf. Aduh.
Kena batunya. Kita menanti Bunda Rika. Apa nih Mas tentang persiapan ini ya, persiapan ya menjelang sekolah, terutama untuk orang tua ya. Saya ini ya, saya screen dulu. Jadi memang ya tentang tadi ya saya sampaikan tadi ya, sebenarnya pendampingan orang tua yang paling dominan itu adalah 4K. Jadi kesepakatan, ya bagaimana kesepakatan itu dilakukan di rumah. Yang kedua kemampuan. Nah, ini kemampuan ini juga perlu belajar visual, belajar online itu males-malesan nggak masuk, tapi ketika dia belajar anak berbeda-beda pasti kayak dengan disuruh sudah jalan gitu ya, mengerjakan. Oh, Bunda Rika sepertinya out of Zoom. Nah, ini mungkin bisa sharing Bunda Ana atau Bunda Wita selagi kita juga menunggu Bunda Rika yang di luar Zoom ini. Ini ada pertanyaan nih Bunda dari Bunda Aulia. Nah, saya sebagai orang tua juga stres nih selama belajar online. Malah kadang saya yang emosi. Gimana ya cara mengatasinya? Sama. Kalau emosi, aduh. Kalau kayak gitu kita satu frekuensi ya, satu server semua, satu server. Iya kadang satu emosi ya. Semua tuh. Ya, kalau saya kan orang kerja, namanya orang kerja itu pagi jam 8 juga sudah mulai kerja, itu bareng. Jadi ketika saya harus Zoom meeting, anak saya Zoom meeting, apalagi nanti kalau kita lagi tingkat stres levelnya lagi tinggi, anak saya nanya tentang pelajaran, wah saya emosi banget tuh. Jadi sabar. Jadi kayak kita tuh jadi yang tadinya cuma mikir kerjaan, sekarang jadi double. Ya mikir anak, ya mikir kitanya sendiri, ya mikir rumah. Karena mau nggak mau kita beres-beres rumah sendiri. Kita harus mempersiapkan makan untuk anak. Jadi yang tadinya stres level cuma 1, sekarang kayak jadi 3. Itu wajar. Iya nggak sih, Mbak Ana? Wah, banget. Banget. Ya, cuman kadang juga saya kembalikan lagi ke dalam diri saya. Ini menikmati masa anak-anak ketika masih kecil. Nanti kalau anak-anak udah dewasa, nggak mungkin kok dia nanya-nanya lagi ke kita, minta diajarin sama kita. Jadi kayak saya tuh, oke lah, saya terapkan dalam diri saya, oke, inilah masa bertumbuh kembangnya anak-anak yang harus kita dampingi. Nikmatin saja, gitu. Mau stres, mau apa? Tarik nafas, hela nafas, bikin kopi anget, atau kita bikin teh panas. Ya, atau kalau memang buka online shop, belanja dulu biar nggak stres. Bikin TikTok yang ada mana? Bikin TikTok kita. Hibur aja diri kita sendiri di rumah. Jadi jangan sampai anak itu jadi luapan emosi kemarahan kita, tapi sebisa mungkin kita juga beradaptasi dengan kondisi. Karena mau nggak mau memang harus seperti ini. Lebih sabar kayak gitu. Lebih sabar ya. Maaf ya, nah, Bunda Rika datang lagi. Iya, Bunda Rika. Bunda Rika kemana sih? Datang dan pergi tanpa pesan. Nah, jadi lanjut sebentar nggak apa-apa ya Bunda ya. Nah, jadi memang tadi kemampuan. Jadi yang jelas memang tadi kita harus tahu bahwa ada tipe anak-anak kita itu sesuai dengan gaya pendorongnya. Jadi tadi ada yang dia tipe happening. Jadi ini anak nggak usah disuruh udah jalan online, oke, ngerjain tugas oke. Ada juga anak yang tipenya tipe floaters. Nah, ini tipenya memang harus diintervensi, harus disuruh, didampingi. Kita nggak bisa anak kita, kamu harus mandiri ya. Pokoknya kamu nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus bisa mengerjakan. Mama nggak mau malam-malam gini.
Nah, ini nggak bisa anak people plotters ini, karena anak people plotters ini harus tadi Bun, kita buat kesepakatan, nanti kita lihat udah betul apa belum, jadi harus didampingi betul detail. Nah, tapi ada juga anak yang tipenya Po. Nah, ini yang agak-agak susah Bunda. Kalau anak tipe Po ini memang harus selalu ada reward dan punishment. Jadi kalau dia mengerjakan rewardnya apa, kalau dia nggak mengerjakan punishmentnya apa. Jadi anak yang tipe Po ini memang harus betul-betul tarik ulur, gitu ya. Nggak boleh terlalu ketat, nggak boleh juga terlalu nyaman atau santai. Nah, Bunda, jadi kemampuan anak juga dilihat dari gaya pendorongnya ini penting. Nah, kalender keluarga. Nah, ini ayah bunda, jangan cuman ayah bundanya aja yang me time ya. Anaknya nggak dikasih me time. Nggak pernah diajak yang namanya staycation. Kemana kita temanya staycation ya, Mas Daryl ya. Sekali-kali coba buat kegiatan di rumah tuh kayak mereka pergi ke pantai gitu ya. Nggak apa-apa main basah-basahan. Kadang anak saya karena nggak punya bathtub ya, dia mandinya di bak mandi kecil gitu berdua. Saya pikir nggak apa-apa gitu ya, bahkan kadang-kadang kayak di hotel Mas, jadi dikasih pakai pakai nampan itu ya, dikasih makanan di situ, jadi dia berasa kayak di kolam renang di hotel gitu ya. Jadi ya coba buat sesuatu yang menarik kalau memang misalnya kita tidak bisa ajak anak kita keluar, atau boleh kita ajak mereka pergi ya misalnya ke tempat-tempat yang tidak terlalu banyak keramaian. Jadi jangan cuma mikir me-time-nya kita aja. Anak juga kita ajak untuk buat kalender keluarga. Mau kemana nih hari Minggu? Mau jalan kemana nih? Gitu ya. Atau mau di rumah aja tapi mau buat temanya apa? Nah ini penting. Nah komunikasi penting juga ya Bunda. Kalau kita tahu tipe anak kita, oh kayak ini tipenya anak kita nih keras banget nih. Jangan yang masuk adalah juga ayah atau ibu yang keras kalau bicara. Jadi yang namanya tipe komunikasi anak itu juga kita lihat ada yang kognitif, ada yang afektif, ada yang kritikal. Jadi ada anak yang kalau dikasih tahu, kalau kita bandingkan dia nggak bisa. Itu ya, coba kamu kayak anak temannya mama itu. Dia nilainya bagus-bagus padahal ya juga online. Nah, ini anak tipe afektif tidak bisa dibandingkan. Dia malah down, motivasinya turun. Nah, penting sekali nih ayah bunda menjaga yang namanya komunikasi, tapi juga paham, oh saya ini orangnya keras. Saya ini kalau apa-apa perlu bukti. Anak saya juga demikian. Nah, berarti janganlah kita yang ngomong sama anak dengan tipe yang sama. Kayak kutub kan, kalau sama kutubnya tarik menolak apa tarik menarik ayah bunda. Ya kan? Nah, jadi ini pendampingan yang sangat penting yang ayah bunda juga harus tekankan di rumah. Nah, kemudian kalau tadi persiapan, tadi betul sekali ya Bunda Wita, Bunda Ana bilang yang namanya menjelang sekolah tatap muka itu persiapan kita orang tua itu penting banget. Jadi menyiapkan namanya pengetahuan. Jadi yang namanya pengetahuan seputar COVID kan anak kita sudah paham ya Bunda, tapi namanya update ilmu kan harus terus ya. Jadi kita bilang bahwa sekarang tuh COVID-nya bukan COVID-19 lagi, nah ada lagi namanya variannya Delta. Varian Delta tuh lebih parah, bahkan biasanya cenderung dia menyerang anak-anak. Nah, kita sampaikan informasi ini. Kemudian juga tadi betul melatih prokes ya. Jadi bagaimana sih kalau kita misalnya ketemu orang tidak usah berjabat tangan. Kemudian kita jaga jarak. Kemudian kita usahakan mencuci tangan di air yang mengalir. Nah, ini penting banget. Apalagi anak-anak yang PAUD ya, mereka ini kan memang kadang-kadang lupa ya kalau sudah ketemu temannya main peluk, main gandeng gitu ya. Ini kan yang agak-agak kita khawatirkan kan, kalau anak-anak usia SD, SMP, SMA mereka sudah bisa dikasih tahu sekali sudah cukup. Tapi kalau anak PAUD ini kita gimana ya sekolahnya? Kadang-kadang lupa kalau nggak pakai masker, kadang-kadang ngomong ambil makan maskernya dibuka gitu ya. Nah ini juga penting. Nah jadi terus-terusan untuk menyampaikan tentang prokes. Keterampilan juga ini penting ayah bunda, kita melatih kedisiplinan. Jadi ayah bunda juga harus disiplin, menjemput tepat waktu. Kadang-kadang kan sekolah ada ya, pokoknya jam sekian ayah bundanya harus jemput. Nah padahal kita sendiri kadang-kadang meminta disiplin di sekolah, punya ini harus punya ini prokesnya, ternyata kita jemputnya telat gitu ya. Akhirnya anak main di sekolah, punya waktu bebas di sekolah, akhirnya ini juga membahayakan. Kemudian siapkan tadi ya Bun, new normal kit-nya, hand sanitizer-nya, masker yang tidak cuma satu, kemudian juga ya obat-obatan penunjang lah yang bisa membuat kita merasa aman dan nyaman anak di sekolah. Menjalin komunikasi dengan sekolah ini harus kita lakukan. Jadi jangan juga cuma terima beres, di sekolah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jangan juga, harus tahu juga Pak, kalau ini nanti gimana Pak? Kalau anak saya tiba-tiba di sekolah, tiba-tiba dia panas tinggi, saya mesti gimana? Sekolah bagaimana? Jadi perlu komunikasi. Termasuk tadi yang Bunda Wita bilang tadi, memberikan imunitas kepada anak dengan minum apa tadi ya, vitamin-vitamin gitu ya Bunda ya.
Kemudian juga anak juga makanan kalau bisa dijaga betul. Yang biasanya minum es ya mungkin kalau sekarang ya perlu hati-hati lah. Es itu kalau bisa buat sendiri, nggak usah beli gitu ya. Kemudian tadi memantau kondisi berkala, betul sekali Bunda Wita. Jadi anak kalau bisa-bisa kalau mereka bisa pulang sekolah ya kalau bisa mandi ya mandi, kalau enggak ya baju ganti semua, diganti, kemudian cuci tangan segala macam. Kemudian yang utamanya nih sebenarnya mengurangi kecemasan kita ya Bunda. Sebenarnya yang cemas itu kan orang tua ya. Kadang aduh nanti gimana ya kalau tiba-tiba ada temennya yang, apalagi anak PAUD ya Bunda, saya ngelola PAUD itu setiap hari yang namanya anak meler-meler hidungnya, yang warnanya hijau, warnanya kuning, itu ingusnya itu macam-macam ya. Jadi kayak pingpong, satu sembuh sini ini sembuh, satu sembuh, satunya sakit, satu sakit, satu sembuh, sini sakit. Jadi udah kayak pingpong, apalagi yang mereka tidur di sekolah ya, artinya full day itu benar-benar luar biasa. Tapi kalau benar, selain tadi apa yang saya sampaikan yang namanya orang tua mengurangi kecemasannya, itu luar biasa kontak batinnya pada anak. Jadi kalau kitanya sudah cemas ya nanti pasti anaknya juga ikut cemas. Karena yang kontak batin, transfer aura negatif itu lebih cepat daripada transfer aura positif. Ya Bunda, jadi ini penting banget ya persiapan 3 tadi, pengetahuan, keterampilan, sama kesehatan. Nah, kemudian lagi, nah ini kalau sekolahnya nih, ini kalau misalnya ada ayah bunda pengelola sekolah, kita juga mesti lihat nih sebetulnya yang usaha yang dilakukan oleh orang tua tadi ya, biar anak tidak takut, tidak punya gambaran negatif, oh nanti sekolah gimana ya, nanti kalau aku mau ngomong sama bapak ibu guru, kalau nggak kedengeran gimana ya, kan pakai masker gitu ya. Nah, yang pertama ya kalau bisa tenangkan diri kita dulu. Kita itu biasanya yang paling rewel sebenarnya Bun ya. Jadi kadang-kadang kitanya yang kadang suka cemas, merasa tidak percaya dengan sekolah, tidak percaya dengan anak. Jadi utamanya pertama menyiapkan supaya anak kita mentalnya kuat ketika nanti tatap muka. Pertama tenangkan diri kita dulu sebagai orang tua. Pokoknya percaya aja lah, insya Allah Tuhan akan jaga anak kita, tapi ada usahanya. Yang kedua ya, sebelum anak masuk sekolah, ini bagi anak-anak yang sama sekali tidak pernah tatap muka ya, kita coba ajak ngobrol anak kita dulu waktu dia misalnya TK, dulu waktu dia SD kelas 1, mungkin sekarang dia kelas 3, kelas 2 ya. Kira-kira dulu kamu kalau sekolah itu apa sih yang bikin enak? Misalnya mah jajan di kantin mah, misalnya bisa main sama teman, bisa main perosotan, misalnya di tempat TK sebelah misalnya ya. Jadi cari coba yang menyenangkan bagi anak. Kamu tuh merasa sekolah itu senangnya apa sih gitu ya. Ternyata aku tuh senang jajan di kantin. Oh, dia ada yang dia suka. Berarti dia, nah kamu kepengen kan, walaupun kantin di sekolah sekarang belum dibuka ya Bunda ya, tapi kan dia sudah punya gambaran menyenangkan tentang sekolah. Nah, terus afirmasi positifnya penting. Pokoknya, nak, mama yakin kamu bisa. Mama yakin kamu pasti mampu. Nah, ini kalimat-kalimat ini terus. Mama yakin kamu pasti temennya banyak. Karena kamu itu orangnya suka. Kamu itu orangnya baik hati. Nah, kasih afirmasi positif sampai anak itu percaya diri. Nah, kalau perlu mengenalkan juga teman-temannya yang dilihat di online, di virtual. Kadang-kadang kan memang ada ya orang tua atau anak itu suka niteni. Oh, yang ini suka ngomong mah namanya Reza misalnya. Oh, yang ini tuh sukanya nanya terus namanya Vita. Nah, kalau ada yang dikenal oleh anak, coba dong mah, kita kenalan nih sebelum anak masuk. Oh, tadi Vita sama Reza. Kenalkan, misalnya Ma, besok nanti kita ketemuan ya di depan gerbang sekolah biar kenal dulu. Nah, ini penting supaya anak itu merasa ada orang lain yang dia kenal di sekolah selain ibu dan bapaknya yang mengantarkan cuma sampai depan misalnya. Nah, ini penting ayah bunda untuk mengenalkan bahwa suasana sekolah itu sebetulnya menyenangkan karena mereka pasti biasanya lupa ya sekolah tuh gimana ya rasanya ya, apalagi anak-anak yang peralihan dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA ini kan belum tahu nuansanya sekolah baru bagaimana. Nah, ini penting untuk kita diskusikan bersama. Nah, kemudian ini juga bagi sekolah tentunya pasti sudah menyiapkan. Saya yakin sekolah yang sudah mulai membuka tatap muka pasti mereka sudah siap. Ya, makanya sekolah-sekolah yang belum pernah sama sekali membuka tatap muka biasanya memang mereka masih sulit mengatur diri mereka sendiri di sekolah gitu ya. Nah, biasanya orang tua tadi seperti Bunda Tutiana bilang, orang tua memberikan angket atau kuesioner. Ini sekolah-sekolah yang bagus biasanya. Mereka sudah siap, mereka sudah membuat yang namanya simulasi. Sudah tahu nanti gambarannya anak habis diantar oleh orang tua masuk kemana, kemudian nanti habis masuk ke ruangan mereka harus apa, jaraknya bagaimana, mereka udah tahu. Ya,
sudah membuat alur. Nah, ada sosialisasi ke orang tua. Nah, yang paling utama sebetulnya bagi sekolah yang pertama sekali membuka tatap muka itu adalah jangan langsung ke materi belajar. Apa-apa sudah langsung, baru masuk aja, baru kenal, oh ini kelasnya, oh itu gurunya tiba-tiba matematika gitu ya. Gimana anak nggak stres gitu ya, baru masuk, belum apa-apa sudah lanjut ke tema intinya. Nah, pengenalan dulu sehari atau 2 hari, lingkungan sekolah, ruang, guru, siswa, kadang-kadang bercerita yang menyenangkan gitu ya. Nah, yang paling utama sebetulnya sekolah itu wajib menyusun program pembelajaran. Tadi yang saya bilang, mana pembelajaran yang tatap muka itu jangan semua materi teori tok, Bun. Jadi kalau bisa teori itu tetap mukanya di BDR apa di online aja. Tapi kalau yang tatap muka, lakukanlah yang lebih ke praktek. Jadi misalnya tadi nggak pernah namanya belajar sains ya misalnya, yuk belajar sains di sekolah. Oh tadi nggak pernah yang namanya mengerjakan matematika secara langsung. Nah, matematikanya lebih banyak soal-soal. Kemudian praktek-praktek misalnya SPDB misalnya ya belajar seni. Nah, ini dilakukanlah di sekolah, bukan tatap muka secara online gitu ya. Karena ini memang harus tangible, harus kelihatan. Nah, ini penting sekali ya Bunda untuk kesiapan baik sekolah maupun juga orang tua. Nah, ini kalau sudah klop enak. Tapi kalau orang tuanya sudah siap, sekolahnya nggak siap, ini yang repot gitu ya. Nanti mungkin kalau ada apa-apa pasti sekolah yang disalahkan. Nah, gitu kira-kira ini gambarannya kan seperti ini ya Bunda ya. Nah, ini tadi anak-anak yang berjarak duduknya, kemudian juga ada media-media visual yang menyenangkan. Nah, ini kan tentang hari-hari belajar anak di mana mereka mengenalkan satu persatu siswanya secara menyenangkan, tidak langsung ke materi belajar. Nah, itu kira-kira. Nah, ini terakhir ya tentang tips sehat mental saat pandemi. Pertama ya Bunda, yang paling penting itu kita harus menurunkan ekspektasi kita terhadap belajar anak. Jadi jangan terlalu berharap setiap hari anak itu harus kamu di rumah aja nilainya 80, apalagi kalau nanti kamu tatap muka bisa 50 nilainya gitu ya. Padahal kalau di rumah bisa buka buku, waktunya nggak dibatasi, harusnya 100 gitu ya. Nah, padahal yang mendampingi siapa? Ayah Bunda sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang yang membuat kita orang tua itu mentalnya itu jadi down itu target kita terhadap anak itu terlalu tinggi gitu. Yang penting sebetulnya prosesnya bukan hasil. Kalau 100 malah jangan-jangan nih anak nyontek gitu ya, atau jangan-jangan nih anak nih terlalu sering baca buka buku gitu ya. Nah, kemudian buat skala prioritas Ayah Bunda, kalau setiap hari misalnya kita bekerja, mungkin sekali-kali kita mengawali dengan mengajari anak, atau misalnya kalau setiap hari kita masak, mungkin ada hari-hari di mana kita mungkin masaknya nggak usah dulu, yang penting ngopeni anak dulu belajar. Jadi buat skala prioritas dan utamakan relaksasi di awal pagi. Jadi sebelum bicara sama anak, sebelum mengerjakan tugas-tugas yang lain, relaksasi terlebih dahulu. Ambil napas diafragma, hitung beberapa detik, baru kita berbicara dengan orang lain atau berinteraksi dengan keluarga. Berbagi tugas dengan pasangan ini juga penting banget. Ya, ibu itu sudah sangat luar biasa multitaskingnya ya, cari duit gitu ya. Kemudian juga urusan domestik, dapur, kasur, apalagi urusan anak itu luar biasa. Jadi kalau semuanya kita juga pegang, lah suami ngapain gitu ya? Ya coba kasih pekerjaan, misalnya kalau saya biasanya bahasa Jawa susah ya Bunda, karena saya nggak bisa bahasa Jawa. Terbatas lah bisa, tapi terbatas. Ini tugas suami saya. Matematika juga saya, kalau untuk anak SD bisa lah ya, tapi kalau SMP saya nggak bisa. Itu tugas suami saya, jadi saya agak ringan gitu ya. Nah, kemudian sempatkan me time tadi ya Bunda. Jadi penting banget tadi kayak Bunda Wita, Bunda Ana tadi ya, sekali-kali arisan online, sekali-kali ya shopping online gitu ya, sekali-kali boleh misalnya kita mau nonton drakor kayak apa yang kita suka lah. Itu penting banget supaya imun kita tuh juga terjaga, karena biasanya kalau sudah imun dari ibu itu turun, maka mental keluarga di rumah pun juga jadinya berantakan gitu ya. Nah, itu kira-kira yang paling penting 4 ini saja, mudah-mudahan ya bisa sehat mental kita, karena yang paling utama sebetulnya adalah mental ibu, karena ibu lah yang paling banyak mendampingi anak gitu. Gitu kira-kira Mas Dara, Daya, Bunda semua, mungkin sedikit sharing dari saya. Bagus, insight-nya bagus banget loh Bun, sampai terakhir terkait dengan tadi
tips sehat mental selama pandemi pun juga sangat membantu, meskipun saya belum punya anak, tapi sekali untuk sehat mental saat pandemi ya Bunda. Nah, Bun, tadi kan ada sebelum tadi kita menyampaikan ke materi yang barusan, ini kan tadi juga ada yang tanya, Bun, kok saya selama sekolah online sering agak emosi-emosi gitulah, Bun. Tadi kan juga Bunda Wita sama Bunda Ana juga, oh ya sama, berarti satu server ya. Itu manusiawi, kalau nggak marah malah bukan manusia. Ya, itu sedikit gambaran. Nah, sebelumnya nanti kita, kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dari Bunda, dari Yanda, juga boleh sekali kalau misalnya mau bertanya melalui melalui chat ini. Sama sebelumnya kalau misalnya dari Bunda Wita ataupun Bunda Ana sendiri, tadi ada nggak sih kayak semacam pengalaman yang benar-benar menurut Bunda itu sangat stres banget kayak gitu loh? Sangat stres banget sampai benar-benar stres banget. Stresnya tuh di atas stres biasanya kayak gitu loh. Iya, itu tadi. Kalau saya tuh pikirannya double. Kalau dulu saya punya asisten rumah tangga, kemudian untuk tugas-tugas rumah itu dihandle sama asisten rumah tangga. Jadi anak-anak udah sekolah, saya nggak mikir bersih-bersih rumah, saya nggak mikir ngurus anak lagi untuk belajar, saya fokus untuk berangkat kerja ke kantor. Sesimpel itu pada saat itu. Cuman tiba-tiba sekarang saya di rumah, ketika saya bangun tidur, saya sudah ada, harus nyiapin ini, harus begini. Itu benar-benar yang, stresnya luar biasa. Dan apalagi nanti harus online berbagi jaringan dengan anak. Kadang kalau pas sinyalnya jelek, kita juga emosi, keluar rumah, nyari sinyal. Itu saya alami banget. Jadi benar-benar yang sangat penting sekarang ini untuk jaringan online. Jadi mau nggak mau, kalau itu nggak bagus, pasti langsung stres, langsung otomatis, karena semua kan materi dari online kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Kalau Mbak Ana gimana, Mbak? Stres nggak? Kalau saya sih gimana ya? Kalau kayak stres yang benar-benar stres gara-gara anak ini ya sekolah online itu sebenarnya bukan karena jaringan, bukan karena berbagi inilah kayak tugas misalnya saya ngurus ngurus rumah terus anak bertanya, itu bukan seperti itu. Saya tuh stres karena ada saat di mana tugas anak saya waktu itu banyak. Ya, tugas dari sekolah itu banyak. Saat itu, tapi saya solusinya itu memang ngasih masukan ke pihak sekolah. Jujur aja. Jadi saat itu tugas anak SD luar biasa banyaknya, sampai saya itu bilang gini, sebenarnya kalau tugas anak secara online ya, anak SD, SMP, SMA itu berbeda. Kalau SMP, SMA tugasnya banyak, yang ngerjakan anak. Tapi kalau anak SD tugasnya banyak, yang ngerjakan ibunya. Itu udah jelas. Jadi ya setuju banget ya. Bener. Jadi aku pada saat anak saya tugasnya banyak, aku sampai bingung. Kok tugasnya banyak banget ya? Padahal kita memang ada perjanjian waktu itu. Memang sekolah yang saya pilih itu sekolah yang tidak memberikan PR ke anak, karena di sekolah sudah full sekolah dari pagi sampai sore. Kalau pulang nggak boleh ada PR. Cuma karena online, jadi otomatis kan tugas-tugas kan tugas-tugas online semua. Tapi setelah saya lihat ini tuh kebanyakan untuk anak SD itu, karena ini sebenarnya memberi tugas ke kita. Itulah sebenarnya yang paling saya stres di saat itu. Tapi saya memang langsung menghubungi pihak sekolah. Saya ngasih masukan dan saya jujur bilang, sebenarnya kalau anak SD dikasih tugas sebanyak ini, itu tidak memberi tugas ke anak saya loh, tapi miss-missnya ini memberi tugas ke saya sebagai orang tua. Saya sampaikan seperti itu. Ya, dan kebetulan di grup itu semua itu menanggapi, semua wali siswa menanggapi sama seperti saya. Ternyata nggak ada bedanya, semuanya sama. Jadi ya, setelah ya Bunda ya, takut menyampaikan, padahal permasalahannya sebenarnya sama Bunda. Ya. Jadi begitu saya komplain dan komentar seperti itu, semuanya itu komen. Semuanya komen, iya benar, ini kan anak-anak nggak bisa ngerjain. Nggak mungkin lah anak disuruh masak, seperti itu. Pasti ibunya dong yang bantu, nggak mungkin nyalain kompor. Itu kan udah nggak impossible banget ya.
terus kita ngambilin video apa segala macam, tapi buatin inilah, buatin itu. Bukan pekerjaan anak SD yang bisa dikerjakan sendiri, kecuali kalau menggambar, mewarnai, ya oke, kerjain sendiri. Nah, seperti itu. Bikin es krim apa segala macam, otomatis harus maknya yang buatin. Ya kan? Bayangkan kayak gimana anak SD bikin es krim. Habis pikir, kenapa anak SD suruh bikin es krim? Ya hal-hal seperti itu ya. Hal-hal seperti itu saya tapi kasih masukannya langsung ke pihak sekolah. Dan alhamdulillah pihak sekolah itu lumayan mendengarkan wali siswa. Jadi setelah itu perlahan-lahan tugasnya disesuaikan seperti itu. Itu kayak gitu. Sama satu lagi nih, kalau anak SD pengumpulan tugasnya kan melalui link web yang ada di e-diarinya mereka ya. Nah, itu kadang terlewat kalau saya lupa. Jadi kan dikasih deadline misalnya sampai jam 8 malam. Tapi udah jam 9 baru keinget, waduh tugasnya. Nanti kalau tiba-tiba nilainya nggak keluar, padahal anak sudah merasa mengerjakan, itu kan kayak kita menyesal, aduh kenapa nggak aku kumpulin, gitu kan. Berarti itu tugas emaknya. Tugas emaknya yang ngerjain itu. Iya. Emaknya yang salah ya. Sekolah bareng. Komunikasi dengan sekolah itu ya, karena kan memang sekolah sendiri kan baru mengalami pergeseran juga ya. Jadi mereka juga perlu dievaluasi. Sehingga memang ya forum-forum orang tua itulah sebetulnya yang paling sangat berpengaruh ya terhadap kualitas sekolah gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak bisa dipungkiri sekolah itu juga sebetulnya juga belajar dari orang tua gitu ya, sehingga ya sebetulnya perlu nih macam Bunda Wita, macam Bunda Ana, orang-orang tua yang memang biasanya orang tua kritis itulah yang memang menjadi barometer bagi orang tua yang lain. Kadang-kadang nanti mereka japri, ya Allah Bunda terima kasih ya sudah menyuarakan hati saya. Gitu. Terima kasih sudah menyampaikan apa yang ada di dalam hatiku gitu ya Bunda ya. Iya. Idem. Jadi memang penting gitu. Jadi memang dalam sebuah komunitas kan memang ada yang mereka vokal, ada orang vokal tapi bukan berarti tidak baik ya, vokal tapi memberi solusi. Nah itu yang paling bagus. Ya jadi karena kita juga berpikirnya oke, kalau hanya sekedar mengerjakan tugas selesai, tapi kan prosesnya itu kan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang mengerjakan ayah ibunya, yang mengerjakan mungkin rumah tangga. Nah, terus hasilnya apa? Prosesnya nggak ada. Nah, lebih baik yang sesuai, tapi betul-betul dilakukan oleh anak. Nah itu kan pasti ada. Misalnya cuma mematikan lampu, misalnya itu kan juga tidak semua anak yang mungkin matikan lampu pagi biasanya mbaknya atau itu, tapi ini penting gitu, misalnya untuk hemat listrik bagaimana, itu sudah kan gampang banget, tapi itu sangat bermanfaat gitu daripada tadi membuat es krim nggak tahu tujuannya apa, namanya masak Bunda. Nah, memang perlu ya sekolah itu juga diberikan masukan itu sangat perlu. Makanya bener. Saya tadi kalau kita tadi merasa bahwa kalau kita pribadi sulit, maka kita bisa mengajak forum orang tua itu untuk menjadi jembatan komunikasi ke sekolah. Itu penting sekali di masa-masa. Iya benar. Ya saat itu juga saya didatangin ke rumah oleh wali siswa. Jadi ada 2 guru yang datang ke rumah membicarakan kembali dan meminta masukan masalah tugas-tugas anak dan juga masalah jujur aja biaya sekolah yang saat itu memang jadi polemik antar orang tua ya Bun ya. Jadi kayak misalnya anak saya anak saya di rumah setahun tapi kok bayarnya full. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu kan juga harus ada solusinya dari pihak sekolah. Jadi kayak ada ya harus ada lah titik temunya antara orang tua dengan pihak sekolah. Seperti itu. Dan alhamdulillah ya ada istilahnya apa, ada hasilnya lah dari omongan-omongan seperti itu ada hasilnya, ada hasilnya untuk orang tua dan pihak sekolah. Demi kebaikan bersama kita harus berani speak up ya Mbak Ana. Betul itu setuju banget. Iya Bunda, sebelumnya karena waktunya juga yang terbatas nih Bunda, karena kayaknya nggak kerasa banget udah 2:30. Padahal tadi dari jam 1 ya, kayaknya sangat seru banget emang diskusi kita pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum ditutup, saya boleh minta closing statement dari Bunda Bunda Wita, terus nanti dilanjut Bunda Ana, dan nanti terakhir closing statement dari Bunda Rika, yang mana mengenai persiapan untuk pembelajaran tatap muka ini. Baik. Dari saya dulu. Jadi tetap semangat untuk semua ayah bunda yang ada dimanapun, karena ini masa pandemi tetap harus kita
lewati, sebentar saya gak maju ya, harus kita jalani semuanya, percaya kepada pemerintah, percaya kepada diri sendiri, percaya kepada anak kita bahwa kita mampu, kita bisa, dan ayo hidup sehat demi kebaikan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dari saya untuk ayah bunda semuanya, untuk pembelajaran yang akan dimulai, Bismillah aja ya. Bismillah, intinya kita itu udah ikhtiar sebaik mungkin untuk mempersiapkan anak kita. Seperti kata Bunda Rika, afirmasi positif jelas kita siapkan anak kita itu secara fisik dan mental. Ikhtiar untuk prokesnya, selebihnya serahkan sama Allah. Yang jelas kita itu mau nggak mau harus siap menghadapi sekolah online ini, dan insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Bismillah aja dan yakin, pokoknya yakin sama diri sendiri, yakin sama yang di atas. Siap. Seperti itu. Siap. Terima kasih Bunda Ana. Ya, dari saya, ya kepada kita semua ya, diri saya, kepada ayah bunda semua, kita berharap bahwa dengan sekolah tatap muka ini bisa memberikan sesuatu yang lebih baik ya dari sisi pendidikan, karena memang dengan dampak sekolah online yang berjangka panjang ini memang kita melihat ada learning loss, jadi ada penurunan dalam hasil belajar anak-anak. Tapi juga perlu diingat bahwa keberhasilan bukan hanya pada tingkat intelektual, pada dari sisi akademis saja. Yang paling utama adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi generasi yang pada tahun 2025 yang dibutuhkan adalah generasi yang punya mental critical thinking. Jadi anak-anak yang berpikir kritis, sehingga tidak hanya masalah soal hasil belajar, tapi bagaimana membuat anak kita itu mampu berpikir kritis, mampu menyampaikan pendapat, mampu memberikan ide-idenya, sehingga ini pun juga sebetulnya adalah fokusnya orang tua, bukan hanya sekolah. Sehingga ketika nanti anak sekolah tatap muka, bukan berarti tugas kita selesai sebagai orang tua ya. Justru malah akan semakin membuat kita harus semakin aware lagi kepada anak, karena dia mengalami dua jenis metode belajar yang berbeda, tatap muka dan juga belajar online. Dan ini juga masa-masa berat karena tidak semua anak mampu mengalami fase-fase yang berbeda di setiap masa proses pembelajarannya. Sehingga selain tadi masalah prokes yang harus kita siapkan, tadi yakin bahwa sekolah insya Allah juga sudah menyiapkan, ketika sekolah membuka berarti mereka sudah siap. Tapi yang paling utama adalah bagaimana tadi melatih kedisiplinan anak, bahwa yang mereka lakukan adalah karena dari diri mereka, bukan karena perintah orang lain. Jadi seperti itu. Dan yang utama lagi adalah bagaimana kita sebagai orang tua terus berusaha untuk membimbing anak kita sehingga nanti mereka tentunya tadi tahun 2025 mendatang mereka menjadi anak-anak yang tadi punya poin critical thinking yang bagus. Karena ini tadi yang paling penting. Jadi bukan hanya nilai 100, hanya mampu mengerjakan tugas, bukan itu saja poinnya. Untuk tantangan kita sebagai orang tua dengan anak-anak yang luar biasa di generasi digital ini. Seperti itu, Mas Daryl. Mudah-mudahan semuanya sehat dan anak-anak kita semakin siap untuk belajar tatap muka di sekolah. Amin. Semoga semuanya juga sehat. Ayah bunda di luar sana, semoga sehat selalu, dan yang penting jangan stres-stres ya bunda ya. Nah, betul. Oh ya bunda, sebelum kita akhiri untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini, sekali lagi kami dari Harian Jogja mengucapkan terima kasih kepada narasumber ibu-ibu, bunda-bunda kece pada kesempatan kali ini, kepada Bunda Wita Azahra, kemudian kepada Bunda Tutiana, Bunda Ana, dan juga Bunda Rika Apriani yang telah bersama-sama memberikan ilmunya kepada kita semua yang ikut talk show pada kesempatan kali ini dan diskusi bersama, yang semoga juga nanti silaturahmi seperti ini juga tidak hanya di talk show ini saja atau pada kesempatan kali ini saja, semoga nanti seterusnya pun juga kita bisa ngobrol, kemudian tukar pikiran mengenai hal-hal seperti ini. Ini sangat bermanfaat kepada semuanya, begitu pula kepada sobat-sobat Harjo di luar sana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, tapi sebelum nanti setelah saya tutup, Bunda minta kita foto bersama dulu ya. Siap. Ya. Oke, sebelumnya saya tutup, terima kasih kepada seluruh sobat Harjo yang ikut pada talk show kesempatan kali ini dan juga kepada seluruh narasumber.
saya di sini mewakili teman-teman dan seluruh tim dari Harian Jogja juga mengucapkan terima kasih serta mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda jangan keluar dulu, kita foto-foto dulu ya, foto bersama dulu. Nanti saya hitung, nanti ada teman yang men-screenshot ya. Ada fotografernya nggak? Ada tersendiri dong. Pose ya, pose. Tidak di dalam sini Bunda. Ada fotografernya. Mana fotografernya? Bunda bisa kameranya semua bunda-bunda atau yang ada ikut pada kesempatan kali ini. Oke, kalau sudah siap saya hitung dari 1, 2, senyumnya jangan lupa 3. Oke, Bunda jangan gerak dulu. Oke, sudah. Nanti biasanya kan kalau di screenshot ada yang merem, ada yang mungkin ketawanya geser dan lain sebagainya, Bunda. Ulang nggak? Sekali lagi dengan gaya yang berbeda ya, Bunda. Coba ya. Biar mungkin hasilnya lebih kece. Coba Bunda 1, 2, 3. Oke, ya sudah. Luar biasa ya Bunda ya. Sekarang tuh zamannya udah bukan yang foto-foto itu ya Bunda ya. Foto apa namanya? Foto satu-satu. Sekarang tuh screenshot, screen capture. Foto bareng ya? Foto bareng. Fotonya foto bareng. BV. Selfie pun juga sekarang jadi zaman banget ya Bunda ya. Oke. Sekali lagi terima kasih loh Bunda Wita, Bunda Ana. Terima kasih Mas Dara, Bunda Ana, Terima Bunda kasih. Wita, Ayah Bunda Bunda Rika, Bunda dadah. Bunda Dina. Sampai ketemu Bunda. Terima kasih Bunda. Semuanya. Bunda Wita, dadah. Assalamualaikum. Inspirasinya mantap. Sehat selalu Bunda. Terima kasih. Terima kasih.